Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kenapa bulan puasa Ramadan itu diwajibkan. Kenapa puasa Ramadan itu hukumnya wajib untuk kita semua umat Islam? Berbicara tentang puasa, itu sebetulnya ada segudang alasan mengenai pentingnya puasa untuk kita semua, mengenai pentingnya puasa untuk umat manusia. Mulai dari segi spiritualitas, sosial, bahkan sampai kesehatan itu sudah lengkap. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kita umat Islam berpuasa di bulan Ramadan ini karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan kita semua, dialah yang menciptakan alam semesta. Maka karena sudah Sang Khalik yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, sejatinya kita tidak perlu berpikir, tidak membutuhkan berpikir apa-apa lagi, tetapi kita langsung melaksanakannya. Apakah ada dalil bahwa puasa itu diwajibkan? Ada. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi ayat ini diturunkan pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada bulan Sya'ban. Bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Jadi dengan adanya bahasa kutiba alaikumusiyam ini sudah jelas kita umat Islam diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, seperti bulan Ramadan sekarang ini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan bagi umat-umat terdahulu sebelum kalian semua. Jadi ternyata yang berpuasa itu tidak hanya kita, bahkan umat-umat terdahulu juga melakukan puasa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum adanya perintah untuk berpuasa, sebelum adanya turunnya ayat perintah puasa ini, Rasul juga terbiasa melakukan puasa, yaitu pada hari Asyura. Hal ini disampaikan langsung oleh istri beliau, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa hari Asyura itu adalah hari di mana orang-orang Quraisy itu berpuasa di zaman jahiliyah. Dan Nabi juga ambil bagian, artinya Nabi di hari Asyura ini juga berpuasa. Bahkan ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW tidak hanya puasa sendiri, tapi juga merintah sama umat-umatnya untuk melakukan puasa di hari Asyura. Baru setelah ayat perintah puasa ini turun, umat Islam telah memiliki kewajiban sendiri untuk melakukan puasa sendiri. Baru Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwa barang siapa yang masih ingin berpuasa di hari Asyura silahkan berpuasa. Barang siapa yang tidak berpuasa, yang tidak ingin berpuasa juga tidak apa-apa. Jadi sudah jelas sekali dengan adanya ayat surah Al-Baqarah ayat 183 ini, umat Islam telah memiliki kewajiban sendiri, ritual puasa sendiri, yaitu puasa di bulan Ramadan.
Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita semua itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa puasa itu diwajibkan di bulan Ramadan? Karena ini pun juga dijelaskan dalam ayat selanjutnya, yaitu masih tetap dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Al-ayat sadaqallahu al-azim. Syahrul Ramadan alladzi, beberapa hari itu, jadi ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, ayat 184, ayyamam ma'dudat. Jadi beberapa hari itu Syahrul Ramadan adalah bulan Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan mengenai petunjuk itu wal furqan, juga sekaligus sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra, barang siapa yang ada di bulan itu, falyasumhu, maka berpuasa. Jadi ini sudah jelas sekali kenapa kita mesti berpuasa di bulan Ramadan, karena kita pun juga diperintah berpuasa di bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin, dan barang siapa yang sakit atau musafir dalam perjalanan lalu kemudian dia tidak berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka selama dia tidak berpuasa harus diqada, harus diganti pada hari-hari yang lain. Maka dengan adanya ayat surah Al-Baqarah ayat 185 ini sudah jelas sekali bahwa kita juga diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Lalu kenapa dinamai Ramadan? Jadi orang-orang terdahulu itu biasa menamakan sesuatu sesuai dengan kejadian. Di Ramadan itu artinya sangat panas. Karena kebetulan pada bulan itu panas sekali, maka dikasih nama Ramadan. Tetapi yang terpenting bukan pada makna kata Ramadannya itu. Jadi bulan Ramadan ini identik dengan bulan puasa. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang bisa membakar dosa, bisa menghilangkan dosa. Hal ini pun juga disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang pernah diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik. Waqad rawa Anas bin Malikin, dan menceritakan Anas bin Malik, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW, qala, Rasul bersabda, inna ma sumiya Ramadan, Ramadan itu dikasih nama. Kenapa dikasih nama Ramadan? Li'annahu yarmidud dunuba, karena bulan Ramadan itu bisa membakar dosa-dosa. Ai yahriquha wa yadhhabu biha, artinya dapat membakar dosa dan melenyapkan dosa. Jadi inilah kenapa bulan Ramadan itu, kenapa umat Islam itu berpuasa di bulan Ramadan, yang pada umumnya Ramadan ini dikenal atau identik dengan bulan puasa, karena di bulan ini dosa-dosa semuanya bisa lenyap, dosa-dosa semuanya bisa hilang,
dosa-dosa semuanya terbakar habis. Maka dengan begitu kita umat Islam yang Allah kasih umurnya sampai di bulan Ramadan, maka tidak benar kalau bulan Ramadan ini disia-siakan begitu saja. Bulan Ramadan ini mestinya harus digunakan untuk semakin meningkatkan diri supaya keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini semakin meningkat. Karena di bulan Ramadan ini pun juga terdapat banyak sekali keistimewaan, keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pun juga disampaikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, Rasul bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi sebetulnya hadis ini masih nyambung dengan hadis yang barusan yang diceritakan oleh Anas bin Malik ini, bahwa bulan Ramadan itu dikasih nama Ramadan karena bisa menghapus dosa-dosa, membakar, melenyapkan dosa-dosa. Maka dalam riwayat hadis Imam Bukhari Muslim ini pun juga dipertegas oleh Rasul, kalau kita betul-betul berpuasa karena Allah, karena iman, karena mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa kita yang telah berlalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah luar biasanya bulan suci Ramadan. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini bisa menggunakan bulan Ramadan ini sebaik mungkin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.